Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Titis Prasetyo. Kali ini kita akan membahas mengenai anti korupsi. Kita bahas dulu mengenai korupsi ya, karena korupsi itu merupakan sebuah kata yang sangat buruk gitu kan. Alangkah baiknya kita ceritakan dulu tentang dampak negatif dari korupsi itu sendiri kan. Nah, secara umum dampak dari korupsi itu tentunya dapat merugikan negara, kemudian merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya apa saja? Yang pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tata sosial budaya, seperti revolusi, kemudian ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tata administrasi. Contohnya seperti tidak efisiennya dana, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke pembahasan korupsinya itu sendiri. Nah, korupsi itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya niat dan juga kesempatan. Nah, dua hal itu kalau digabungkan dapat menimbulkan sebuah kegiatan yang bisa kita sebut itu namanya adalah korupsi, ya kan? Korupsi itu dapat dilakukan karena terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa. Jumlahnya pun bisa sedikit maupun banyak. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita sudah highlight di awal bahwa korupsi itu adalah sebuah kata yang sangat buruk gitu kan. Coba kita cari dari sumber-sumber lainnya, apa sih korupsi itu kan? Korupsi, menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya busuk, palsu, ataupun suap. Sedangkan menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, dan lain sebagainya. Ada juga dari Kamus Bahasa Indonesia yaitu penyuapan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Nah, setuju kan sampai sini bahwa dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, korupsi atau korup itu merupakan kata yang buruk gitu kan. Seperti itulah. Nah, adapun ciri-ciri yang melakukan korupsi itu, yang pertama adalah dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motifnya atau ada keuntungan yang akan diraih, kemudian berhubungan dengan kekuasaan ataupun kewenangan tertentu, berlindung di balik kebenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Jelas ya sampai sini ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang melakukan korupsi. Nah, apa sih penyebab korupsi itu? Ada beberapa aspek yang dapat kita lihat kenapa sih timbulnya korupsi itu. Yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua adalah aspek organisasi. Yang ketiga adalah aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang terakhir adalah sistem yang buruk. Begitu. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai ASN gitu kan, kita dapat melakukan pencegahan secara preventif gitu kan. Mencegah korupsi itu datang ke diri kita gitu kan. Yang pertama adalah perbaikan manusianya itu sendiri. Jelas karena korupsi itu timbulnya itu dari manusia itu sendiri gitu kan. Apa sih pencegahannya itu? Yang pertama adalah memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan yang lain-lainnya. Banyak sebenarnya. Itu adalah yang umumnya saja. Kemudian pencegahan yang kedua adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu dapat dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan yang lebih diperketat, adanya reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain sebagainya. Gitu kan. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi itu tidak hanya suap, ada kerugian keuangan negara, penggelapan dana dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan gitu kan. Itu yang sering kita dengarkan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah,
Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan selain yang tadi saya sebutkan gitu kan? Yang pertama adalah spiritual accountability. Spiritual accountability ini akan menghasilkan sebuah niat yang baik. Niat yang baik dari dalam diri akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Visi misi yang baik akan menghasilkan usaha yang terbaik. Dan tentunya semua itu akan menghasilkan hasil yang terbaik juga. Selanjutnya adalah tunas integritas. Tunas integritas itu berprinsip bahwa manusia itu sebagai faktor kunci perubahan, gitu kan. Kalau kita sebagai tunas integritas tentunya akan memberantas semua korupsi, dan ketika pemberantasan korupsi itu berhasil, maka akan membentuk akhlak ataupun moral yang baik juga, gitu kan. Yang selanjutnya adalah proteksi integritas. Kemudian ada perubahan sistem nilai, kita membangun sistem yang berintegritas, refarming culture, kemudian lingkungan yang berintegritas, dan selanjutnya adalah eh, apa ya? Selanjutnya kita menerapkan peran-peran dari tunas integritas tersebut. Apa sih perannya? Perannya bisa menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, kemudian membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain khususnya untuk memiliki integritas yang sangat tinggi gitu kan. Nah, dari pembahasan yang tadi itu kita dapat membuat sebuah nilai-nilai dasar bagaimana sih kita agar menjadi seseorang yang anti korupsi gitu kan. Oke, yang pertama itu kita bisa berbuat jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Nah, akhir dari podcast singkat kali ini ya, itu adalah aspek-aspek penting yang kita harus garis bawahi gitu. Yang pertama adalah koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Maka dari itu, kita harus memperkuat sistem tersebut. Yang kedua adalah koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Tentu itu sudah sangat jelas gitu kan. Itu aspek penting harus kita ketahui gitu. Dan yang terakhir adalah koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau yang kita sebut dengan WOW atau wow effect gitu. Nah, itu adalah podcast singkat mengenai anti korupsi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.